agama yang mulia ini. Kenapa? Karena tidak adanya rasa pengagungan dari seseorang muslim itu terhadap agamanya, karena dia tidak mengerti tentang keagungan agamanya. Maka disinilah ketika kita membahas keagungan agama Islam, yaitu kitab Fadlul Islam ini artinya adalah keagungan agama Islam itu dari mana sisinya, bagaimana saja keagungannya, tentu kita perlu mengetahuinya. Dari situlah akan tumbuh dalam diri kita sikap kecintaan, pengagungan, serta ada nilai pengorbanan terhadap agama tersebut karena dia merupakan sesuatu yang sangat agung dalam kehidupannya dia. Demikian pula bagaimana seseorang akan merasa tersakiti ketika Rasulullah SAW dihinakan oleh sebagian orang, baik penghinaan yang datang dari orang-orang kafir maupun penghinaan yang datang secara tidak langsung dari sebagian kaum muslimin yang melecehkan, yang memperolok dari ajaran agama yang telah beliau wariskan untuk umatnya. Tentu ini menjadi sebuah pengamatan bagi kita betapa kebanyakan kaum muslimin yang juga tidak mengerti tentang agama ini, dia menganggap hal-hal seperti demikian adalah hal yang biasa, sesuatu hal-hal yang mungkin dianggap wajar dalam kehidupannya. Ini suatu hal yang sangat menunjukkan ketika nilai-nilai keimanan itu sangat tipis atau mungkin hampir-hampir padam dalam diri seseorang. Dia tidak merasa ada tersakiti dengan dihinanya Rasulullah SAW. Ini suatu fitnah yang dalam diri seorang muslim. Dia tetapi berbeda dengan kenyataannya bila yang disakiti itu adalah figur dia. Nah ini juga kita lihat ada sebagian ormas di negeri kita ini yang bila figurnya dari kiai-kiainya yang dijelekan, yang dihina, yang diejek ataupun dikritik, itu dia akan marah habis-habisan, marah habis-habisan, ataupun partainya yang dikritik, ataupun kelompoknya di ormasnya yang dikritik, kebiasaan-kebiasaan bid'ahnya yang dikritik, wah, luar biasa marahnya dia, ngamuknya luar biasa, Tapi ketika kita lihat, ketika Rasulullah SAW yang dihina, malah anehnya mereka malah tidak menunjukkan rasa pembelaannya kepada Islam, kepada Rasulullah SAW. Nah ini kenapa hal itu bisa timbul dalam seorang muslim? Ini ada dua penyakit sebetulnya. Ada penyakit nifak. Jadi penyakit kemunafikan yang ada dalam dirinya, karena yang senang ketika umat Islam itu disakiti, ketika ajaran Islam itu diolok-olok, ataupun ketika ajaran Rasulullah SAW itu diejek dan dihinakan, itu yang senang itu orang munafik. Kalau dia menjadi senang dia merasa terobati kedengkolan dan kebencian yang ada dalam dirinya, yang dia sembunyikan selama ini. Maka kita lihat untuk mendeteksi untuk mengetahui sebetulnya orang-orang munafik itu dilihat dari sini juga. Jadi ada hikmahnya juga dalam kejadian-kejadian seperti ini. Yang kedua, timbulnya ketidakacuhan seseorang terhadap ajaran agamanya bila dihina, bila dijelekkan, bila diolok, itu karena kurang ilmunya. Dia tidak mengerti apa efek dan bahaya dari mengolok, dari menghinakan dari ajaran agamanya. Dia tidak mengerti hal itu, Padahal jelas-jelas di mana dalam surah At-Taubah Allah SWT menegur perbuatan orang munafikin yang mengelolok Rasulullah SAW dan sahabat Nabi SAW diolok waktu itu oleh mereka. Yang dimana disebutkan dalam hadis ketika orang munafik pulang dari perang Tabuk itu berkata kepada sahabat Nabi, sahabat Nabi adalah orang-orang yang saleh, yang mulia, yang berjuang membantu Rasulullah SAW. Diejek oleh orang munafik ini. Apa kata mereka? Ma ra'ayna mithla qura'ina haula'i aragabu butunan wa ajbahu ila liqa wa aqlabu alsunan. Ma ra'aita misqarina aqlabu alsunan wa argabu butunan wa ajbahu ila liqa. Jadi kata mereka, kita ada melihat nih orang-orang yang banyak belajar agama ini, yang mengerti agama ini. Nah, ini bahasanya dia katakan ma ra'ayna misla qura'ina. Tidak kita melihat orang yang suka baca Al-Qur'an, sudah memahami Al-Qur'an ini orang yang sangat pembohong, aqlabu alsunan. Kemudian tuduh lagi argabutunan, orang yang sangat banyak makan, diejek oleh mereka sahabat Nabi SAW. Kemudian wajib indaliqah, orang yang pengecut ketika berperang. Nah ini ucapan yang dilakukan oleh mereka kepada sahabat Nabi SAW waktu perang akhir pulangnya dia dalam perjalanan pulang dari perang Tabuk. Akhirnya seorang sahabat mendengar, lalu dia katakan kadzabta walakinnakal munafik. Engkau telah berbuat dusta, engkau adalah seorang munafik. Lalu dia akhbiran Rasulullah SAW, lalu dia bekejar memberitahu Rasulullah SAW
Tetapi sebelum dia sampai kepada Rasulullah SAW, ayat sudah memberitahu, Allah telah memberitahu Rasulullah SAW dengan turunnya ayat dari surat Taubah tersebut. Qul abillahi wa ayati wa rasul kuntum tastahzi'un. Ya, apakah dengan Allah dan ayatnya Rasul yang kalian berolok-olok? Qul abillahi wa ayati wa rasul kuntum tastahzi'un. La ta'tadzir qad kafartum ba'da imanikum. Jangan buat alasan-alasan lagi. Kalian sudah kafir setelah beriman. Nah, ini orang-orang yang tidak mengerti dengan perbuatannya dia, ya. Mungkin dia menganggap suatu hal yang sepele dalam ungkapan yang tingkah lakunya, tapi sangat fatal dalam keimanannya. Jangan bermudah-mudah ketika melolok. Ya, ini babul istiza, melolok agama ini sangat besar dalam dosa ini dalam agama kita. Maka orang yang tidak mengerti bagaimana memuliakan seorang Rasul, karena dia tidak mengetahui tentang keagungan Islam, keagungan Al-Quran, keagungan ajaran Islam, keagungan Rasul Islam itu tidak mengerti. Maka ketika melihat ajaran Islam itu diejek, disakiti ataupun dihina, mereka tidak bergeming, mereka tidak menjadi persoalan. Hal itu hal-hal yang bahkan mungkin akan dianggap sebagai hal yang dikampanyekan oleh orang kafir kepada mereka, ya. Ini anggap saja itu sebuah kebebasan berekspresi dan berpendapat. Ekspresi dan pendapat yang apa seperti ini, yang keji, yang tidak menunjukkan seorang bermoral seperti itu. Manusia yang disucikan, yang dianggap mulia oleh manusia di dunia ini. Ya, bahkan sebagian umat lain pun mengakui tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Lalu diejek. Sedangkan jangankan orang yang termulia, orang dicintai, yang diwajibkan kita cintai. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ya, harus kita lebih cintai daripada diri kita sendiri, lebih kita cintai dari diri kita sendiri. Nah, lalu ada orang-orang yang ingin menghinakan, ya, yang dia jangankan orang yang paling mulia, diri saja dia di sini, atau ke anaknya saja dihina, enggak redha dia. Tapi ini adalah orang yang telah berjuang di jalan Allah, telah mengorbankan segala jiwa dan raganya untuk tegaknya agama Allah di bumi ini. Lalu dengan semudahnya ada orang-orang yang melecehkan ajarannya atau menghina kemuliaannya Rasulullah SAW. Baik, setiap kejadian-kejadian pasti ada hikmahnya. Di antara kita katakan di sini adalah kita melihat kalau ada seseorang ketika Rasulullah SAW dihina dan dia tidak merasa tersakiti dengan hal itu, maka dia perlu mengecek imannya itu. Perlu dikoreksi imannya itu. Berarti keimanannya, keyakinannya terhadap Islam ini perlu dikoreksi kembali. Sampai di mana dia mengagungkan ajaran agama Allah ini. Sampai di mana dia mengagungkan Rasulullah SAW. Nah, inilah penting kita belajar tentang apa-apa yang kita bahas di sini dalam kitab ini, yaitu Fadlul Islam, yaitu keagungan agama Islam. Taib, salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah SWT untuk tetap istiqomah di atas sunnah beliau, mengamalkannya, menyampaikannya, mengajarkannya, memperjuangkannya. Ya. Pembahasan kita dalam kitab Fadlul Islam. Kitab Fadlul Islam ini artinya adalah keagungan agama Islam atau keutamaan agama Islam. Yaitu pada bab maja'a fi khuruj an da'wal Islam. Penjelasan tentang hal-hal yang akan membanggakan hukuman orang-orang keluar dari panggil Islam. Jadi maksudnya lebih bangga dengan sebutan-sebutan kelompoknya, golongannya, sukunya, bangsanya, ya, organisasinya, partainya, lebih dia banggakan dari Islam, maka ini adalah bagian dari bentuk orang-orang ini telah menyebarkan kembali, menghidupkan kembali ajaran jahiliyah. Nah, ini yang dibahas sekarang ini. Jadi ketika kita sudah jelas, maka di antara keutamaan Islam itu adalah Allah tidak menerima agama selain Islam. Yang kedua, tidak ada kebanggaan, kemuliaan di luar Islam, hanya dalam Islam. Maka ini adalah dijelaskan di sini adalah semua kemuliaan-kemuliaan dibanggakan di luar Islam itu adalah kemuliaan dan kebanggaan yang sirna dan tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebanggaan dengan garis keturunan, kebanggaan dengan suku, bangsa, kulit, kekayaan, apapun saja. Organisasi, partai, apapun dibanggakan, ormas. Tidak ada nilai dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang harus dibanggakan adalah bagaimana dia sebagai seorang muslim. Itu yang harus dilihatkan. Maka di sini disebutkan bab maja' fi Qur'an nida'ul Islam. Penjelasan tentang orang yang keluar dari panggilan Islam. Ya, membuat sebuah istilah-istilah yang tujuannya memecah belah umat ini. Ya, sebenarnya yang masih hangat di telinga kita, ya, yang sudah mulai sebetulnya dibentuk program-program ini dalam bentuk perguruan tinggi juga, yaitu disebut dengan Islam Nusantara. Ya. Membuat nama-nama baru terhadap sebuah agama yang mulia ini. Disebutlah oleh dia Islam Nusantara. Ketika ditanya apa itu Islam Nusantara, mereka berkelit ke sana ke sini gitu kan. Karena Islam itu satu.
Tapi mereka ingin melabeli dengan nama-nama yang dikait-kaitkan dengan tidak penting untuk dilabelkan, dikaitkan dengan itu. Karena Islam itu satu. Ya, kalau Islam di mana-mana tidak ada yang namanya Islam Nusantara, Islam Eropa, Islam Afrika, Islam Arab, tidak ada istilah begitu. Islam itu satu. Nah, di sini nanti akan kita jelaskan ini. Apa hukum ketika ada ulama menyebutkan ini Bukhari, ini Baghdadi, ini Syami, ini Misri. Apa itu? Nah, ini akan kita bahas nanti. Penyebut nama-nama ini. Para ulama menjelaskan nama-nama dan gelar-gelar itu terbagi 3 bentuk. Ada yang dipuji, ada yang dicela, ada yang mubah. Nah, kalau yang dipuji jelas di dalam Al-Quran dipuji itu adalah al-muttaqin, al-muhsinin, ya itu orang bertakwa, al-sabirin, orang yang bersabar, itu nama-nama yang syar'i. Ya, muslimin, mukminin, muttaqin, ya, muhsinin, ya kan? Sabirin, syakirin. Nah, itu nama-nama yang dimuliakan, yang dipuji. Nah, itu nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini panggil-panggilan yang mulia dalam Al-Quran. Nah, ini sangat dipuji. Baik. Kemudian ada lagi nama yang dicela. Nah, nama yang dicela ini adalah menyebut nama umpamanya kebanggaan dengan suku, kebanggaan dengan apa namanya, menghidupkan kebanggaan yang ada di masa jahiliyah. Kalau orang jahiliyah kan bangga dengan sukunya, kehebatan kabilahnya dia, kehebatan daripada keturunannya dan segala macamnya. Itu bangga-bangga seperti itu. Bangga dengan kelompok-kelompoknya. Nah, itulah intinya. Nah, ini kenapa hal ini akan terjadi? Inilah yang disebutkan hal-hal yang akan menyebabkan terjadi pecah belah di tengah umat ini. Maka kita saksikan sekarang dengan banyaknya berbagai kelompok-kelompok yang menamakan diri mereka, kemudian saling berloyalitas dan membina wala wal bara terhadap sebuah organisasi tersebut, akhirnya memecah belah kaum muslimin. Ya, kalau orang tidak bergabung dengan organisasinya, tidak mendapat layanan, tidak menjadi suatu dianggap sebagai saudara, tidak dianggap sebagai orang yang berhak untuk dibantu, tidak berhak untuk orang dibela. Ya, nah gitu. Jadi bukan dasar persaudaraan lagi, bukan dasarkan Islam, tapi dasarkan ormas. Ya, tidak lagi berdasarkan keislaman. Kalau orang Islam menilai persaudaraan itu dari sisi ketakwaan seseorang, dari kedekatan orang kepada ajaran Allah, kepada ajaran Rasulullah SAW. Tapi sekarang enggak. Ya, kalau dia adalah termasuk ormas dia, apapun dia katakan itu harus dibela. Salah sekalipun, batil sekalipun tetap dibela. Nah, ini suatu bentuk yang dicela. Ya, itu bentuk yang dicela. Nah, terus ada nama al-mubah yang juga dimuliakan Allah SWT, yang akhirnya dimuliakan, tetapi bila mengandung hal-hal unsur yang akan menyebabkan dari pecah bahkan ditegur. Nama yang terpuji saja kalau menyebabkan suatu ta'assub, taklid, buta kepada suatu kelompok itu, sebenarnya kisah nanti akan sebutkan sini adalah ketika adanya perbedaan, ada perselisihan di antara 2 orang anak muda, satu dari Ansar, satu Muhajirin. Itu masing-masing mengatakan ya lal Muhajirin wa ya lal Ansar, kata Ansar juga. Wah, ayo orang Muhajirin ke sini bantu kita membela, saling menolong untuk menghadapi orang Ansar ini. Demikian pula orang Ansar manggil. Lalu Rasulullah tegur mereka semua. Abidakwal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah kalian kembali memanggil-manggil dengan cara bentuk kebiasaan orang jahiliyah, sedangkan aku masih berada di tengah-tengah kalian? Ditegur oleh Rasulullah SAW. Dakwah fa inna muntina. Tinggalkan kebiasaan seperti itu. Itu adalah satu hal yang sangat keji. Muntina, kata Rasulullah SAW. Hari ini betapa banyak orang bangga-bangga dengan kelompok-kelompoknya. Ya, ini banyak orang bangga-bangga dengan kelompok-kelompok yang dulu ada kelompok-kelompok yang dipuji dalam Islam. Yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Membanggakan ta'assub. Ya, bahkan ada juga majlis-majlis taklim. Ya, kalau tidak kelompoknya ngadain, dia tidak mau hadir. Ya, kalau bukan yayasan yang mengadakan, dia tidak mau hadir. Dan mulai kita lihat, bahkan terlibat dalam persoalan seperti ini sebagian dari ustaz-ustaz yang sudah dianggap menyuarakan dakwah sunnah, ya, mendakwai kepada sunnah, menyebarkan akidah sahih, terlibat juga seperti ini, kebiasaan seperti itu. Kalau bukan dia tidak bukan dia yang mengadakan sebuah acara, maka dia tidak akan datang ke pengajian tersebut, dia tidak hadir, dia tidak mau motivasi jamaahnya, tidak mau mengiklankan kajian tersebut. Jadi apa sebetulnya dakwah kita nih? Kita ingin nih yayasan kita besar, kelompok kita besar, atau ingin Islam yang naik? Ingin dakwah salaf, ingin dakwah sunnah yang naik? Kalau tujuan kita semua dakwah sunnah, semua program-program yang mendukung untuk maju dakwah sunnah pasti kita dukung. Pasti kita dukung. Ya, tanpa memilah-milah kalau tujuan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang ingin dibahas dalam kesempatan ini, kita mencoba melihat. Kemudian
laqab, panggilan-panggilan yang mubah, yaitu yang digunakan para ulama untuk li-ta'rif namanya, li-ta'rif. Ada digunakan li-ta'rif itu tidak tujuan untuk mencela, tidak menghina, tidak pula untuk mengejek, tidak pula untuk ta'assub, tidak pula untuk menjadi hal dibanggakan. Nah, seperti umpamanya kita memanggil dalam istilah para ulama rawi hadis, ada yang a'war, ada a'raj, ada namanya ini Abu Bakar al-Baghdadi, Abu Bakar umpamanya Abdul Qahir al-Baghdadi, nama-nama yang sebut sebagai ulama-ulama kita menyebutkan ini umpamanya disebutkan al-Hambali atau penisbahan kepada mazhab Hambali, Hanafi. Selama itu tidak menjadi hal yang ta'assub, fanatik buta, tidak dicela. Itu hal-hal yang dibolehkan saja. Ya, disebut ini adalah umpamanya Ibnu Yunus al-Misri, Yunus al-Misri atau Abdul Wahab, Muhammad bin Wahab al-Misri, disebut al-Misri ataupun al-Madani, ya, atau al-Syami atau Kufi atau Basri. Ini nama-nama li ta'rif. Kalau tujuan li ta'rif itu tidak dilarang. Ya, li ta'rif. Atau ada orang yang jalannya agak a'rad disebut panggil a'rad, tapi tujuan untuk menghina, li ta'rif. Nah, hal ini boleh. Tapi kalau tujuannya untuk menghina atau untuk berbangga, ini hal yang dicela. Termasuk pada bagian yang dicela. Nah, ini biar apa penjelasan yang kita bahas dalam kesempatan ini. Baik. Beliau setelah itu mengutip firman Allah Subhanahu surah Al-Hajj ayat 78, "Huwa sammakumul muslimin min qalu wa fi hadza." Ya. Dialah yang telah menamakan kalian orang-orang muslim sebelum ini, maksudnya dalam kitab-kitab sebelumnya, dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Wa fi hadan, juga dalam Al-Qur'an. Dan juga di dalam Al-Qur'an. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa penamaan ya kita ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nama yang mulia, Allah memberi. Allah memberi. Ya. Sekarang aja di dunia umpamanya ada kalau seorang anak yang lahir ya, terus diberi oleh seseorang yang dimuliakan, yang dianggap terhormat gitu kan, senang sekali kan toh kalau anak kita dikasih nama oleh seseorang yang umpamanya yang dimuliakan, dihormati gitu kan. Oh, ini diberi nama oleh sepulan, pasti nama yang diberi adalah pasti nama yang baik juga, atau seorang kiai atau seorang ustadz panggung kasih nama umpamanya terhadap anaknya diberi pasti nama yang baik tentunya. Ada nilai tafaul, ada nilai optimisme, ada dorongan kebaikan dalamnya kan toh. Tapi kalau Allah yang beri, pastilah nama yang terbaik diberi Allah kepada kita. Maka yang harus kita banggakan adalah bagi kita seorang muslim. Bukan kita banggakan atribut-atribut kita yang casing-casing yang akan luntur dari badan kita. Yang akan lapuk karena hujan, lekang karena panas, ya, yang akan hancur yang melaluinya masa. Semua atribut-atribut tidak akan ada artinya. Hanya akan menjadi pertimbangan setelah kita berpulang ke akhirat kelak adalah dengan amal soleh kita, dan itu dengan panggilan kita sebagai seorang muslim. Baik. Di sini adalah tujuan beliau menyebutkan bab ini adalah untuk melihat sebab-sebab terjadi perpecahan di tengah umat ini. Yang tidak terjadi persatuan di antara kaum muslimin, yaitu adalah nama-nama. Ya, al-asma wa syiarat. Ya, syiarat itu artinya lambang-lambang, nama-nama, ya, alqab, gelar-gelar, penyebutan-penyebutan. Nah, wallati qad takunu bi ta'assub ila baladin aw qabilatin. Boleh jadi nama itu lahir karena ta'assub, fanatik ya terhadap suatu kabilah, suku, atau seseorang seseorang yang di figurnya, atau bi ta'assub ila fi'atin, satu kelompok tertentu. Lah kita hari-hari tentulah ke ormasnya lah kah, ya, ke partainya kah, kelompok organisasinya tertentu lah, ataupun berbagai hal ya. Tetapi bukan berarti apakah semua organisasi dilarang selama tidak membentuk suatu hizib, kelompok yang fanatik, tapi hanya sekedar untuk mengatur sebuah kegiatan, ya, sekedar mengatur sebuah program-program, namun tetap mencakup semua kaum muslimin tanpa dibatasi, ya, tentu hal itu tidak dilarang selama tidak mengandung nilai-nilai kefanatikan, ya, dan mendukung setiap tujuan dakwah itu. Bukan hanya kalau tidak dia yang menjalankan lalu dia tidak ikut. Nah, ini ada nilai-nilai ya menunjukkan adanya ta'assub dan berkelompok. Jadi baik ta'assub kepada kelompok, hizb, kelompok ya golongan atau jamaah tertentu, jamaah kajian kah, atau firqah, atau golongan ya, atau takunu bi ta'assub ila madhhab muayyan, atau ta'assub terhadap madhab tertentu.
madhab tertentu, ya, ta'assub dengan madhab tertentu, ya, baik madhab yang disebut madhab aliran al-kalam, mulai dari Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, Kullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan atau madhab dalam kelompok-kelompok sekte, Thariqah, Sufiyah, dan lain semacamnya, fanatik dengan kelompok-kelompok itu, ini adalah hal yang dicela dalam agama kita. Baik. Sehingga terjadilah nama-nama begitu banyak tengah umat ini yang menyalahi nama-nama yang disyariatkan. Allati dzakarallahu ta'ala fi kitab, yang disebutkan Allah SWT dalam Al-Quran atau disebutkan Rasulullah dalam sunnahnya. Tidak dilakukan lagi bahwa pepecah belahan yang disebabkan akibat dari berbagai kelompok-kelompok ini, ya, akan menimbulkan kelemahan bagi umat Islam. Ya, sebenarnya Allah tegaskan dalam surat Al-Anfal, ya kan? Ati'u Allah, ati'u Rasul, wa la tanaza'u fatafshalu tadhhabu. Jangan taati Rasul, jangan kalian berpecah belah. Ya, jangan kalian berselisih, lalu kalian akan hilang kekuatan kalian. Nah, menyebabkan umat Islam ini lemah, dan inilah menyebabkan, dan inilah yang selalu program dari para musuh Islam. Ya, di antara program-program musuh Islam itu adalah membuat sebanyak-banyak kelompok dalam Islam ini. Itu tujuan mereka. Biar setiap kelompok ini terjadi kegaduhan. Nah, itu di antara program mereka. Dan ini awal program yang melahirkan ini adalah Abdullah bin Saba, yang mampu melahirkan, ya, yang dia gagas itu dua kelompok, yaitu lahirnya Syiah dan dilawan oleh kelompok Khawarij saat itu. Ya. Dan itu tujuannya. Maka kita lihat ketika ada protes-protes terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang, yang berdiri belakang mereka siapa? Ya, orang-orang kafir kan? Mereka menyuarakan nanti kebebasan pendapat. Tapi bila yang dikucilkan, yang yang diintimidasi itulah dakwah hak, semua yang lain tutup mulut. Ya, lainnya tutup mulut. Tapi ketika ketika protes terhadap Ahmadiyah dulu, yang berdiri belakangnya bahkan negara luar pun ikut campur tuh. Ya, berbagai kaum munafikin ikut membela itu. Ya, mau bicara masa toleransi, kebebasan segala, keluar kalimat-kalimat yang luar biasa saat itu, membela. Kemudian ketika Syiah diributkan, muncul lagi nilai-nilai harus ada, kita ini harus anak bangsa yang toleransi ini. Tapi lihat, ketika yang didemo, ketika yang dilarang, ketika yang diintimidasi itu adalah dakwah sunnah di berbagai daerah. Apa yang terjadi? Adakah pembelaan-pembelaan? Tidak ada. Ini menunjukkan memang suatu kondisi yang diciptakan agar umat ini terjadi ke dalam kelompok-kelompok, lalu nanti masing-masing kelompok itu agar saling terjadi membangga dengan kelompoknya, mulai dengan itu, kemudian saling berbangga, saling merendahkan kelompok yang lain, dan ini efek daripada kelompok-kelompok tersebut. Nah, ini oleh sebab itu, jadi hal itulah akan menghilangkan keindahan Islam itu, keagungan Islam itu. Nah, salah satu keagungan Islam itu adalah memupuk persatuan. Nah, oleh sebab itu Islam sangat memperhatikan, ya, suatu kelompok-kelompok yang akan menisbahkan dirinya kepada Islam. Ya, karena banyak sekali kelompok-kelompok yang telah merusak ajaran Islam, keindahan Islam, keagungan Islam itu, mulai dari Khawarij, Syiah Rafidah, atau kelompok-kelompok Syiah, Murji'ah, Qadariyah, Ahlul Kalam, Jahmiyah, Mu'tazilah, terusnya. Ya, banyak sekali kelompok-kelompok yang mereka telah membuat Islam itu menjadi lemah, ya, dan bahkan membuat baris Islam itu terkocar-kacir akibat dari kelompok-kelompok yang lahir ini. Maka oleh sebab itu di kelompok yang benar yang disuruh kita rujuk kepada adalah yaitu kembali kepada jamaatul istilahnya, yaitu yaitu paham salafus saleh. Bagaimana para sahabat menjalankan agama ini, nah itu yang akan mempersatukan kita sesuai dengan nasihat Rasulullah SAW ketika menyebutkan akan terjadi pecah belah di tengah umat ini. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, ma'alai ashabi. Akan terpecah belah umat ini 70 golongan, semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya mana golongan yang selamat dari azab neraka itu, ma'ana alai ashabi. Orang yang menjalankan agama sesuai yang aku berada di atasnya hari ini dan para sahabatku. Nah, inilah yang dimaksud di sini. Kenapa? Karena penyebutan-penyebutan itu akan berefek, ya, melemahkan persatuan umat, ya. Dalam ayat lain juga makanya Allah SWT tegaskan dalam surah Al-An'am ayat 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, bersekte-sekte, lasta minhum fi syai', engkau bukan termasuk bagian dari mereka sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala.
ya, dan sifat itu adalah sifat yang Allah bersihkan Rasulullah SAW dari sifat seperti itu. Yani Allah mubara'ah Rasulullah SAW beri dari orang-orang yang memecah belah umat ini dengan pemikirannya, dengan organisasinya atau dengan kelompok-kelompoknya. Baik. Maka oleh sebab itu Islam sangat mendukung, sangat memperhatikan agar umatnya tetap bersatu dalam agama ini. Ya, begitu banyak dalil-dalilnya ya. Sudah kita bahas waktu kita membahas usul sittah, itu poin yang kedua dari usul sittah. Kita membahas tentang wajib bersatu dalam agama ini. Baik. Perselisihan di tengah umat ini terbagi dua sisi. Ada perselisihan dari sisi amaliyah, ada sisi ilmiah. Perbuatan amaliyah itu ibadah-ibadah, praktek-praktek amaliyah. Yang kedua adalah yaitu pemahaman tentang masalah keyakinan. Nah, itu dimaksud. Karena itulah kita lihat Al-Quran dan Sunnah memotivasi agar umat benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Agar mereka tetap dalam satu persatuan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, berpegang dengan sunnah dan persatuan kaum muslimin. Baik. Kemudian yang kita jelaskan tadi bahwa Allah SWT tegaskan Allah lah ya huwa sammakumul muslimin min qablu fi hada. Nah, ayat sebelumnya sebetulnya berbunyi wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa ijtabakum wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj millat abikum Ibrahim. Jadi itu ayat sebelumnya. Ya, berjihadlah di jalan Allah itu sebenar-benarnya. Dialah yang telah memilih kalian, ya, huwa istabakum, dia telah memilih kalian dan Allah tidak menjadikan atas kalian dalam agama ini ada hal yang memberatkan. Harits al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi Anil Harits al-Asy'ari dari kepada Asy'ar nih dari Nabi SAW qala. Rasulullah SAW bersabda, amurukum bi khamsin, Allah amarani bihinna. Aku perintahkan kalian 5 hal. Allah yang merintahkan kepadaku hal ini. Jadi di sini Rasulullah SAW menyebutkan ada perintah. Rasul memerintahkan dan beliau memerintahkan itu atas perintah Allah kepada beliau. Jadi menunjukkan tentang bahwa apa yang beliau perintahkan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan bi khamsin. Jadi ini adalah salah satu metode dalam memberikan sebuah nasihat biar mudah untuk ditangkap dan adanya keinginan untuk mengetahui hal yang 5 itu. Jadi kalau kurang nanti tersebutkan bisa ada yang bertanya apa yang kelimanya umpamanya. Ya kalau lebih pun berusaha untuk menjelaskan apa maksud yang menjelaskan poin yang lebih dari yang diungkapkan dari 5 itu. Tapi maksud di sini adalah salah satu metode Rasulullah SAW dalam untuk mengingat, ini juga metode pendidikan adalah sering menyebutkan poinnya arba'un man kunna fi kana munafiqan khalisan. 4 sifat bila terdapat pada seorang dia menjadi munafik yang benar-benar, kata Rasulullah SAW. Jadi ada angka-angka yang untuk mudah dihafal, untuk mudah diingat, sekaligus ketika beliau menyebutkan itu ada keinginan untuk apa yang 5 ini. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, ini juga metode ketika memberikan ilmu bagi para guru di dalam menyampaikan ilmu ya. Nah, itulah agar mudah diingat oleh muridnya dan juga mudah dihafal. Apakah perkara yang 5 yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu adalah ya, yang Allah juga perintahkan padanya? Ini menunjukkan bahwa ketegasan ini adalah sebuah perintah yang sangat penting. Sehingga beliau katakan, Allah yang menyuruh saya untuk dengan 5 perkara ini juga. Menyampaikannya kepada kalian. As-sam'i wa ta'ati. Taat itu yang pertama, patuh yang kedua. Kepada pemimpin. Nah, ini barangkali yang sudah kita bahas ya dalam beberapa pertemuan kita yang lalu, di antaranya kitab Usul Sittah juga kita bahas. Ini adalah usul yang ketiga ya, usul yang ketiga kita bahas di sana, di mana di pembahasan ketiga itu Syekh Muhammad Wahab menjelaskan tentang wajib taat kepada penguasa. Tentu kembali selalu tidak akan bosan kita jelaskan, ini untuk menunjukkan kebohongan dakwah orang atau tuduhan orang, fitnah orang selama ini menuduh bahwa Muhammad Wahab itu memiliki paham khawarij atau mengajak orang-orang belajar kepada mempelajari buku-bukunya atau yang terpengaruh pemikirannya adalah orang-orang yang radikal atau akan berpaham radikal atau berpaham teroris ya. Nah, ini menunjukkan kebohongan fitnah.
beliau sering membahas masalah tentang wajibnya taat kepada penguasa. Contoh dalam masalah kitab ini dan juga dalam kitab Usul Sittah yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian disebutkan di sini tentang pentingnya taat kepada penguasa. Ya, ada dua hal di sini. Yang pertama sam wa ta'ah. Yang pertama adalah mendengar. Ya, mendengar. Artinya menunjukkan di salah satu itu bahwa untuk menjalankan sebuah perintah harus diperhatikan dulu. Jelas maksud dan tujuannya. Jangan asal dijalankan kita tidak tahu tujuan dan maksudnya. Jadi sebuah perintah harus dengar dulu. Ya, apa maksud dan tujuannya. Nah, ini menunjukkan bahwa perintah yang akan kita jalankan, kita mau lakukan dari penguasa itu harus tahu benar salahnya kita sesuai agama. Kita harus dengarkan ini. Perintah ini baik, ya, tidak menyalahi aturan agama. Kemudian juga menunjukkan penghormatan kita pada penguasa sehingga kita mendengar aturan-aturan yang ada dari mereka. Ya, jika tidak sesuai dengan ajaran agama kita tidak boleh menjalankannya. Karena la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada boleh taat kepada makhluk kalau dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita diam, kita harus menyampaikan nasihat sesuai kemampuan kita. Ya, tapi tidak dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian juga di saat itulah kita memberikan nasihat. Jika kita bisa memberikan nasihat. Ya. Jika itu adalah baik, maka wajib kita dengar dan kita sampaikan dan kita pahami baik-baik. Jadi sebuah perintah jangan salah dijalankan terlebih dahulu. Di sini menunjukkan pentingnya mengetahui perintah itu dan maksudnya. Artinya menunjukkan di situ bahwa perintah itu dilaksanakan sesuai dengan perintah yang sebenarnya. Ini menunjukkan tentang adab ketika menerima informasi dari pemerintah. Nah, asam, mendengar. Atau mentaati jika perkara itu adalah perkara yang tidak bertentangan dengan agama kita, walaupun tidak diperintahkan oleh agama kita, tapi ada suatu adalah nilai yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama kita untuk kebaikan umat, seperti contoh-contoh yang sering kita contohkan, peraturan lampu merah, ya, atau ada pembuatan aturan-aturan demi keamanan, demi kenyamanan, ketentraman masyarakat, itu dibolehkan, ditaati, ya. Maka di situ perintah taat kepada pemimpin itu perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Di situ ada hak Allah. Ya, kemudian ada hak pemimpin itu sendiri yang dia wajib untuk mendapatkan nasihat. Ketika Rasulullah menyebutkan adinu nasihah. Qila liman ya Rasulullah. Agama ini nasihat. Qila liman. Untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wa li kitabihi wa li rasuli wa immatil muslimin wa ammatim. Untuk Allah dan kitabnya dan rasulnya dan pemimpin kaum muslimin. Jadi punya hak. Dan hak masyarakat juga ada di situ. Hak masyarakat. Ya, kita jangan melakukan provokasi-provokasi yang dapat salah paham di tengah masyarakat, ya, salah informasi, kemudian terjadi provokasi, terjadi kekacauan, kericuhan. Nah, yang akan merugi adalah masyarakat. Ya, banyak masyarakat yang dirugikan akibat dari sebuah perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab, ya, dengan cara mengeluarkan massa, memprovokasi massa. Nah, tidak sedikit masyarakat dirugikan dalam kondisi seperti ini. Maka ada hak-hak yang perlu kita jaga di situ. Nah, inilah yang perlu kita ketahui dalam Islam itu betapa indahnya. Nah, dari sini kelihatan Islam itu agama yang indah, menjalin bagaimana hubungan masyarakat dengan pemerintah. Ya, bagaimana seharusnya masyarakat kepada pemerintah, dan bagaimana seharusnya pemerintah kepada masyarakat, dan bagaimana pula para masyarakat menghadapi kezaliman yang datang dari penguasa mereka. Nah, ini ada tuntunan dalam Islam. Ya, inilah kesempurnaan Islam itu sendiri. Ya, bahwa Islam itu adalah agama yang universal, mencakup berbagai permasalahan yang dibutuhkan oleh umat manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. Kemudian, ya, jika ada hal itu sudah diketahui bahwa tadi kita jelaskan syarat taat kepada pemimpin itu adalah syarat selama perintah-perintah itu tidak bertentangan dengan agama kita dan bukan perintah yang berbuat maksiat. Adapun apabila ada perintah-perintah yang bernuansa kemaksiatan, maka tidak boleh kita taati. Ya, karena hal itu adalah menyalahi yang diperintahkan oleh Rasulnya. Ya, tetapi bukan berarti kita memprovokasi masyarakat untuk tidak taat kepada peraturan-peraturan yang lainnya. Nah, ini memang perintah yang satu itu yang bertentangan itu ya tidak kita taati. Tapi kita bukan berarti memprovokasi untuk menyalahi semua perintahnya, untuk mengingkari semua perintah, tidak. Yang kita ingkari setiap perintah yang tidak sesuai, dan perintah yang baik harus kita taati. Kemudian yang tidak baik ini
lalu diadakan dialog, diskusi, berikan masukan jika kita adalah orang yang memiliki fasilitas, memiliki kesempatan, memiliki jalur untuk menyampaikan masukan-masukan, maka wajib kita lakukan hal itu. Baik, perintah taat kepada pemimpin jelas sudah kita bahas sebelumnya dalam usul sita ya, poin yang ketiga ya. Di sana kita membahas beberapa dalil-dalil yang sangat tegas tentang wajib taat pada pemimpin. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya alladzina amanu atii'u Allah atii'ur rasul ila amri minkum. Ya. Surah An-Nisa ayat 59, wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin-pemimpin di antara kalian. Pemimpin di antara kalian ini para ulama menafsirkan, ada yang mengatakan pemimpin dari secara politik, ada yang pemimpin secara agama. Ibnu Katsir menyebutkan kedua-duanya disebut adalah tokoh yang harus kita taati. Ya, baik itu adalah pemimpin secara politik kekuasaan ataupun ulama-ulama yang secara non formal ya, mereka adalah orang-orang didengar nasihat-nasihat mereka. Baik. Dalam ayat tersebut diulangi ya, atii'ur rasul, di antara faedah disebutkan itu ada diulangnya fi'il atii'u Allah atii'ur rasul, yaitu pada saat taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan tidak diulang pada kata ulil amri, karena perintah ulil amri itu harus disesuaikan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Itu maksudnya disebutkan oleh para ulama menjelaskan maksud ayat tersebut. Dan beberapa hadis juga tentang wajib taat kepada penguasa ini, seperti sabda Rasulullah SAW, isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaikum abdun habasyun ka'anna ra'sahu zabibatun. Ya, dalam Sahih Bukhari ini hadisnya. Dengar dan patuhlah, sekalipun yang menjadi pemimpin dan sekalian itu seorang budak dari bangsa Habasyi, bangsa Habasyi, ya, kepalanya seperti adalah buah anggur yang kering, ya, merah gitu ya, rambutnya keriting, keriput gimana gitu ya, tidak memiliki istilahnya postur tubuh yang mengagumkan lah gitu maksudnya. Walaupun dari sisi fisiknya sangat tidak membuat orang percaya dia sebagai seorang pemimpin, tapi wajib kita taati. Ya, bahkan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ini jawaban untuk sebagian kelompok yang selama ini menyuarakan khilafah, kemudian protes sistem hukum-hukum yang telah berlaku sekarang, menganggap tidak sah karena tidak pemimpin dari Quraisy atau tidak dipilih secara khilafah. Ya, Rasulullah SAW telah menggambarkan banyak hadis. Ya, beliau telah menjelaskan kepada umatnya bahwa kekhalifan itu hanyalah terbatas pada waktu tertentu. Isalasuna sana, kata Rasulullah SAW, itu 30 tahun dan telah berakhir dengan khilafah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian berlanjut dengan bentuk kerajaan-kerajaan. Sumal muluk, kata Rasulullah hadis Safina di Sahih Imam Bukhari. Maka terjadilah kerajaan-kerajaan dan ulama-ulama yang hidup di masa itu tidak pernah protes. Ya, tetap ya kehidupan di saat itu adalah seperti raja yang turun-temurun. Ya, menunjuk pemimpin berikutnya, baik di masa Bani Umayyah maupun di masa Abbasiyah. Tapi kata-kata khalifah itu maknanya adalah pemimpin. Apapun namanya, presiden tetap ya, semua yang mana inti poin pekerjaannya sama, menjalankan hal itu walaupun tidak disebut khalifah. Kalau kita mengatakan sekarang kaum muslimin tidak satu khalifah, di masa telah runtuhnya khilafah Umayyah, itu mulai dari awalnya sudah tidak lagi bersatu kaum muslimin di satu pemimpin. Dan saat itu hidup ulama-ulama yang besar. Hidup di sana ada Imam Syafi'i, hidup di sana adalah Imam Malik, kemudian juga Imam Ahmad. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Hidup di masa-masa kekuasaan itu. Ya, maka ada kekuasaan di Andalus, ada kekuasaan di Baghdad. Kemudian semakin hari semakin banyak lagi terpecahnya kaum muslimin sampai timbul dalam 3 kekuasaan besar saat itu. Ada Bani Ubaidiyah atau Al-Mahdiyah yang ada atau pun juga kekuasaan Khawarij yang ada di daerah Maroko sana, di Maghrib, bagian Afrika, benua Afrika, dan juga di Abbasiyah adalah di Baghdad, dan juga kekuasaan besar mulai membesar adalah Bani Umayyah yang ada di Andalus. Taib. Jadi kata Rasulullah SAW, ya, di sini sebutkan walaupun jadi pemimpin itu seorang budak. Padahal syaratnya jadi pemimpin itu adalah seorang yang
seorang yang jadi pemimpin itu harus adalah orang merdeka. Kemudian itu boleh budak, ya kan? Ataupun bukan dari bangsa Quraisy, Habasyi. Nah ini berarti kan secara formal syarat-syarat pemimpin yang disebutkan dalam syarat-syarat formal itu tidak terpenuhi di sini. Kenapa wajib ditaati? Karena dia sudah berkuasa. Maka dibedakan oleh para ulama antara halil ikhtiar dalam memilih, maka diutamakan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama kita dalam kitab Siyasah Syariah. Harus dia laki-laki, seseorang dari keturunan Quraisy, ya, kemudian juga dia selamat fisiknya, tidak cacat, kemudian juga apalagi orang merdeka, memilih ilmu agama yang cukup, dan banyak syarat-syarat sebelum para ulama kita, balik berakal dan seterusnya, ya kan? Itu dalam hal ikhtiar, memilih dalam kondisi yang mungkin untuk dipilih, memilih. Tapi kalau di halil ikhtiar, kalau sudah terpilih atau sudah diangkat atau sudah dia mendapat kekuasaan itu dengan cara mengkudeta, kemudian berkuasa dan mengendalikan situasi secara maksimal, tidak boleh lagi untuk dikudeta lagi karena untuk menghindari terjadinya korban yang semakin besar. Nah, begitulah Islam dalam mencarikan sebuah solusi. Kemudian juga dalam hadis Wa'il bin Hujur, qala sami'tu Rasulullah SAW wa rajulun yas'alahu, ya, dan aku mendengar Rasulullah SAW dan seseorang bertanya kepadanya, yaitu dia berkata, ara'aita in kana alaina umara yamna'unana haqqana wa yas'aluna haqqahum. Orang ini bertanya, Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika menjadi pemimpin atas kami, kalau pemimpin kami nanti yaitu menghambat hak-hak kami dan meminta hak mereka pada kami. Faqala Rasulullah SAW, isma'u wati'u fa innama alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum. Taat dan patuhlah, tetap dengar dan patuh, taati. Sesungguhnya mereka bertanggung jawab terhadap apa yang Allah bebankan di atas mereka, dan kalian bertanggung jawab terhadap apa yang kalian dibebankan Allah di atas kalian. Nah. Kemudian setelah itu disebutkan setelah taat itu al-jihad. Al-jihad ini amurukum bi khamsin amur bihinna as-sam wa ta'a wal jihad wal hijrati wal jama'ati. Jihad dan hijrah dan jamaah, fa innahu man faraqal jamaah qaida shibrin faqad khala arifatal Islam. Orang yang berpisah dengan jamaah salah satu jengkal saja sungguh dia telah membuka pegangan Islam dari pundaknya, ya. Ila yuraji, kecuali dia tobat. Barang siapa yang memanggil dengan panggilan jahiliyah, fa innahu min jusad jahannam. Ya, maksudnya orang yang memanggil yang memanggil dirinya atau orang lain dengan nama-nama kebanggaan jahiliyah. Apa yang maksud dari dakwah jahiliyah? Itu adalah nama-nama yang tujuannya memecah belah kaum muslimin, nama-nama yang berpotensi untuk jadi perpecahan kaum muslimin, yang diiringi dengan rasa ta'assub, kebanggaan, ya, apalagi tidak dibina kelompok-kelompok itu di atas dasar takwa dan iman kepada Allah, tapi dalam rasa ta'assub, kebanggaan, fanatik terhadap suatu kelompok, golongan, maka ini adalah bagian dari bahan bakar neraka jahanam, kata Rasulullah SAW. Nah, nasihat di sini ada disebutkan yang pertama tadi adalah, yang kedua adalah tadi sudah mendengar dan patuh pada pemimpin. Yang ketiga adalah berjihad. Jihad artinya adalah melawan musuh Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk selalu bersiap. Wa'idu mastata'tum min quwwah. Persiapkan. Dan Allah telah mengingatkan kepada kita, tidak akan pernah orang Yahudi dan Nasrani itu akan merasa rela terhadap kalian. Ya. Waddal ladzina kafaru al-qital musyrikin la yardukum ba'da imanikum kufar hasadan min anfusihim. Mereka orang-orang kafir musyrikin dan orang-orang Alkitab itu ingin kita kembali kafir lagi karena ada hasad dalam diri mereka. Walantara angkal Yahudi dan Nasara, tidak akan pernah redha orang Yahudi dan Nasrani terhadap kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksud di sini apa? Menunjukkan kita kaum muslimin waspada akan berbagai cara mereka upayakan untuk agar kita jauh dari agama kita. Ya, bisa dengan sistem politik, sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem kesehatan, berbagai cara. Mereka akan masuk program-program yang dapat menjauhkan kita daripada agama kita. Artinya di sini kaum muslimin memiliki kewaspadaan. Ya, baik kaum muslimin yang bertugas sebagai pejabat negara maupun kaum muslimin sebagai rakyat biasa. Tetapi kenyataan sepanjang zaman, siapa yang terbiasa menghina, melecehkan, mengolok Allah, kemudian ketika ada sebagian kaum muslimin yang lain yang kurang mengetahui ajaran Islam lalu terprovokasi untuk melakukan tindakan pembunuhan terhadap orang yang melakukan pelecehan itu. Nah, ini suatu hal sikap, tindakan yang terjadi. Ya, wajar saja ada orang-orang Islam yang mungkin dia belum memahami Islam secara baik dan ketika itu dihilang kesabarannya, dia terpaksa melakukan tindakan itu. Dan tetapi kan tidak dimaklumi. Tapi coba lihat umat Islam yang lain,
Apakah hal itu sering terlakukan ketika Islam ditindas, dihina? Dan tidak sering, bukan satu kali, dua kali umat Islam di barat sana yang sering ditindas, dihina, dilecehkan. Tetapi umat Islam dengan berlapang dada, ketika ada kejadian-kejadian yang sifatnya itu adalah hal-hal yang mungkin akan terjadi, bukan hanya pada umat Islam, bahkan juga dari kelompok-kelompok mereka yang non-Muslim terjadi hal-hal yang juga sama seperti itu. Ya, jadi jangan diidentikan perkara-perkara demikian bahwa itu adalah perintah dari agama Allah. Tapi perintah agama Allah tetap Allah wajib dihormati, dimuliakan, tidak saling menghina seperti yang dilakukan oleh mereka-mereka orang barat ini, ya, mereka-mereka seperti yang barusan terjadi di Perancis. Itu suatu sikap yang sangat keji sekali, menunjukkan bagaimana seorang kepala negara yang tidak memiliki akhlak yang mulia, yang dia harusnya adalah memberikan teladan terbaik kepada masyarakatnya. Nah, oleh sebab itu kita melihat semakin jelas siapakah mereka manusia yang bermolar di dunia ini. Ya, apakah orang-orang yang selama ini mengaku mereka toleransi, mengaku mereka ada orang yang menghargai sama dengan sama, atau mereka itu semua adalah untuk melegalkan, untuk cara-cara mereka untuk mendekati kaum muslimin, ya, agar mereka bisa masuk, ya, atau baik dalam kesenangan duniawi yang mereka bisa ekspor berbagai barang-barang mereka, ataupun ada tujuan-tujuan di balik itu, dan semuanya pasti tujuan mereka adalah baik kepada Islam karena mereka ada maunya di balik itu pasti. Ya. Maka umat Islam perlu memperkuat diri, perlu siap 24 jam dengan segala kondisi yang akan datang. Ya, kita tidak tahu bisa saja kondisi-kondisi yang Allahu alam, maka umat Islam baik secara pemimpin maupun masyarakat biasa terutama perlu waspada dengan kondisi seperti ini, dan terutama lagi yang penting adalah pelajari agama ini agar kita mengerti, ya, tidak mudah terprovokasi dengan kondisi-kondisi yang ada. Tetap ikuti, ya, perintah dari umara atau ulama kita. Jangan terlebih mudah mengambil sebuah kesimpulan di luar kepentingan umat, ya, sehingga akan merugikan umat itu sendiri. Baik, kemudian hukum jihad tentu ada dua, ada jihad aini, ada jihad kifai, fardu kifai. Tidak wajib atas seorang, tapi bagi orang-orang yang mampu, ya, jika melakukan jatuh keguguran dari yang lainnya. Jihad yang aini, jihad yaitu setiap pribadi wajib melakukannya, ya. Yang ini adalah orang ditunjuk oleh pemimpin. Kembali lagi kita katakan jihad di sini bukan berarti jihad perorangan, per kelompok di luar kendali penguasa resmi, bukan. Ya, ini yang kita kadang-kadang melihat ada kerancuan dan pemahaman sebagian tokoh yang membuat aturan dilarangnya pengajaran jihad di pelajaran agama. Ini satu hal kebodohan dalam diri kita tentang agama yang mulia ini. Bahwa jihad itu perlu kita didik pemuda-pemuda kita ini, biar mereka adalah orang-orang yang tangguh membela keyakinannya, orang yang tangguh membela negaranya. Ya, kalau bukan karena jihad, Indonesia ini tidak akan merdeka, kan? Kalau sekarang kita hapuskan nilai-nilai itu, kemudian di negara kita sedang menghadapi ancaman baik secara politik maupun ekonomi dan tidak kemungkinan ada negara lain yang akan menceplok negara kita. Apakah bisa dijamin? Ya, bahkan indikasi-indikasi hal itu bisa saja mendekat terjadi. Nah, mestinya semangat ini ditanamkan pada pemuda-pemuda kita. Tetapi tentu dengan kaidah penjelasan yang jelas, yaitu bahwa jihad itu di bawah penguasa resmi, pemerintah resmi. Bukan dilakukan oleh kelompok-kelompok kajian, jamaah-jamaah kajian, bukan. Nah, karena kita tidak menjelaskan masalah ini kepada umat dengan baik, akhirnya menjelaskan masalah ini adalah mereka-mereka yang terlibat paham radikal ini menjelaskan kepada umat sesuai pemahaman mereka. Akhirnya mereka di sini menjadi fitnah bagi umat. Nah, kalau kita tidak jelaskan, lalu kita tutup pembahasan ini, lalu nanti dari mana mereka kaum muslim akan mengetahui tentang perkara-perkara jihad? Tentu melalui pembahasan-pembahasan yang mungkin disampaikan oleh orang yang tidak kompeten, orang-orang yang tidak paham dengan baik. Bisa saja dari mereka-mereka adalah teroris dan radikalisme itu. Maka semestinya ada pelajaran ini diberikan secara gamblang kepada masyarakat, kepada anak-anak didik kita, biar mereka selamat dari pemahaman-pemahaman yang keliru dalam masalah jihad ini. Bahwa syarat mutlak jihad itu ada ketentuan-ketentuan dalam Islam. Bukan, ya, mudah-mudahnya. Di masa Rasulullah SAW saja dicek dulu umurnya, ya, itu dicek dulu. Rasulullah SAW berjihad bukan tanpa perhitungan. Maka Rasulullah ketika di Mekah tidak pernah mengajak sahabat untuk berjihad. Di Madinah pun masih beransur-ansur. Ya. Dan
untuk kita ketahui syarat mutlak perintah jihad itu adalah di bawah komando pemerintah resmi. Itu syarat mutlak. Nah ini harus kita jelaskan. Ataupun jihad-jihad yang di luar itu tidaklah dinamakan jihad. Artinya kelompok-kelompok onar namanya. Kalau tidak di bawah pemerintah yang resmi. Taib. Kemudian yang keempat adalah hijrah. Ya, hijrah. Ya, berjihad ini juga perlu kita ketahui. Ada jihad yang bersifat dengan pedang. Ada jihad dengan cara ilmu. Ya, jihad dengan bentuk ilmu. Ya, tidak serta-merta dengan pedang saja, tapi berjihad juga dengan banyak luas. Lebih luas artinya aja jihad sesuai kemampuan masing-masing dengan harta kita, dengan ilmu kita. Ya, ketika Rasulullah SAW waktu di Mekah, apakah sudah ada jihad? Ada jihad, tapi jihad bukan berarti dengan senjata, tapi berjihad dengan al-bayan wal hujjah, dengan penjelasan hujah-hujah yang kuat. Maka oleh sebab itu Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan, "Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kafira." Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan ikut taati orang-orang kafir itu. Perangilah mereka ya dengan Al-Qur'an itu jihadan kabira, dengan perlawanan yang sangat besar. Maksudnya memerangi Al-Qur'an dia melihatkan hujah-hujah, membatalkan keyakinan-keyakinan mereka dan hujah-hujah yang kuat. Ya, ini maksudnya. Jadi ada jihad dengan hujah, ada jihad dengan senjata. Jihad dengan senjata itu syarat mutlak di bawah penguasa resmi, di bawah pemerintah resmi, ya tentu juga terlatih pasukannya, ada umurnya, sebenarnya sudah ditentukan oleh negara kita. Setiap pasukan pasti ada pasukan-pasukan yang telah terlatih dan seterusnya. Bukan yang dilatih oleh kelompok-kelompok yang sembunyi-sembunyi tidak jelas di mana imamnya, yang dibaiat segala macam ya kan. Bukan itu maksud kita di sini ya. Jadi dengan alergi ketika mendengar kata jihad, karena kata kunci jihad itu harus di bawah pemerintah resmi. Baik. Kemudian jihad itu sebenarnya kita katakan tidak mesti dengan harta, ya di jihad akan tetap ada sepanjang waktu, iya. Tapi jihad yang sifat dengan senjata itu adalah sesuai kondisi situasi yang kembali kebijakannya kepada pemerintah resmi. Adapun jihad dalam bentuk harta dengan ilmu, ya itu terbuka. Dengan kekuasaan, dengan kedudukan itu terbuka, ya kapan saja. Ya. Baik. Kemudian setelah itu wal hijrah, berhijrah. Nah, hijrah ini artinya apa? Meninggalkan. Itu meninggalkan. Apa yang ditinggalkan? Nah, hijrah dalam arti secara istilahi meninggalkan negeri yang kafir menuju negeri yang Islam. Ya, tujuannya lari karena agama. Nah, itu dalam syarat. Nah, ini antara hal yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi hijrah itu ada dua macam. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Nanti kan kita jelaskan pula hukum tinggal di negeri kafir. Bagaimana hukumnya? Ya. Kemudian hijrah dalam arti meninggalkan dari dari kemaksiatan, dari kelalaian terhadap perintah Allah kepada ketaatan kepada Allah. Ada hijrah yang sifatnya maknawi, ada sifatnya fisik. Si fisik yang berpindah dengan fisiknya dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi dari tempat yang penuh dengan kemaksiatan atau kekufuran, ya, ke tempat yang lebih di sana lebih ditegakkan aturan agama Allah. Nah, ya, aman untuk beribadah sesuai agama Allah. Nah, kemudian jihad dalam artian hijrah dalam artian maknawi, yaitu sifatnya. Bahwa orangnya tidak berpindah, tapi sifat berpindah dalam bentuk sifat. Dari sifat tidak taat menjadi taat. Nah, itu hijrah juga. Oleh sebab itu disebutkan di antara makna hijrah oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa al-muhajir, ya, disebutkan di sini bahwa orang yang hijrah itu adalah, ya, meninggalkan apa yang dilarang oleh Subhanahu wa taala. Ya. Orang berhijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tadi kita jelaskan hijrah yaitu meninggalkan, dan arti hijrah secara makna itu meninggalkan sifat-sifat yang buruk kepada sifat yang baik. Hijrah secara fisik artinya berpindah dari negeri yang kafir ke negeri Islam. Nah, sebenarnya hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam seperti hijrahnya Rasulullah SAW dengan para sahabat dari Mekah ke
Madinah. Kemudian setelah Makkah ditaklukkan, dia menjadi negeri Islam. Maka Rasulullah SAW menyebutkan la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah dari hijrah, tetapi yang ada itulah jihad dan niat, kata Rasulullah SAW. Yang dimaksud ini tidak ada hijrah setelah Fath Makkah, adalah hijrah dari Makkah ke Madinah. Tetapi hijrah apakah sudah berhenti? Tidak. La tanqati hujratu hatta tanqati taubatu, kata Rasulullah SAW, wala tanqati taubatu hatta tala syamsu maghribiha. Tidaklah terputusnya hijrah sampai ditutupnya pintu taubat, tidak ditutupnya pintu taubat sampai terbit matahari dari barat. Nah, oleh sebab itu para ulama membagi hijrah itu hukumnya ada 3. Ya. Hijrah itu ada hukumnya 3, ada wajib, ada mustahabbah, adalah yang tidak diwajibkan hijrah di atasnya. Tidak haruskan dia berhijrah. Baik. Di sini disebutkan di antara pembagian ini, hijrah yang wajib adalah apabila seorang muslim ya tidak memungkinkan dia untuk menjalankan ajaran agama di negeri tersebut. Nah, dia tidak punya peluang untuk menjalankan ajaran agama di negeri tersebut, maka dia wajib untuk berhijrah. Ya, barang siapa meninggalkan karena takut dengan negerinya, kekayaan ada di situ di negerinya, maka ini adalah perbuatan suatu dosa besar. Di mana Allah sebutkan dalam firman-Nya, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Jadi Allah SWT katakan, sesungguhnya orang-orang diwafatkan oleh para malaikat yang menzalimi diri mereka. Malaikat bertanya kepada mereka, qalu fima kuntum, kenapa kalian tidak berhijrah? Ya, kenapa kalian berada di sini? Apa yang terjadi bagi kalian? Qalu kunna mustad'afina fil ard, kami orang-orang lemah di muka bumi, kata mereka. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan, bukankah bumi Allah ini luas? Fatuhajiru fiha, lalu kalian berhijrah. Ya, fa ulaika ma'wahum jahannam. Ini menunjukkan alasan mereka adalah mereka itu adalah tempat mereka neraka jahannam, wa sa'at masira, seburuk-buruk tempat. Nah, berkata Imam Asy-Syaukani, berdalil dengan ayat ini, orang-orang yang mengatakan hijrah itu adalah wajib atas orang yang berada di negeri-negeri kaum musyrikin atau di negeri yang penuh dengan maksiat secara terang-terangan, ya. Dan dia bukan termasuk orang-orang yang lemah, yang mungkin untuk berhijrah. Nah. Kemudian hijrah yang kedua, hijrah mustahabbah bagi orang yang mampu untuk menjalankan ajaran agamanya di negeri tersebut. Ya, tetapi dia dianjurkan untuk hijrah ke kaum muslimin walaupun tidak diwajibkan. Ya, kenapa? Karena jelas budaya-budaya yang dilihat oleh anak-anak kita hidup di tengah kaum budaya orang-orang yang tidak mengerti ajaran Islam pasti akan pengaruh anak kita, atau minimal akan merasa kita tersakiti melihat berbagai bentuk maksiat mereka lakukan. Ya, bahkan mungkin akan hilangnya ghirah dalam diri kita. Nah, kemudian juga terdapatnya memperbanyak kaum muslimin berkumpul bersatu dalam satu tempat. Ya, hal ini disebutkan oleh para ulama, dalilnya adalah ya ibadilladzina amanu inna ardi wasi'atan fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku orang-orang beriman, sungguhnya bumiku luas, kata Allah, maka kepadaku lah kalian beribadah. Jadi tidak wajib hijrah bagi orang yang lemah, sakit, atau seorang wanita yang tidak mampu, ya. Atau anak-anak kecil, ya, dan lain sebagainya, ini tidak wajib bagi hijrah karena Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, illal mustad'afin minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila, kecuali orang-orang yang lemah dari orang-orang tua, wanita, anak-anak yang tidak mampu mereka lakukan perjalanan, wa la yahtaduna sabila, tidak tahu jalan, ya, mereka tidak punya kekuatan, fa ulaika asallahu ya'fu anhum, maka mereka itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah. Kemudian dari bagian ini ulama mencoba mengkaitkan dengan perjalanan ke negeri orang kafir. Nah, apa hukumnya pergi negeri orang kafir? Ya. Melakukan perjalanan kepada orang kafir itu ada kalau ada kepentingan. Jika ada tujuan ke sana adalah untuk menuntut ilmu yang tidak ada di negeri kaum muslimin, atau untuk berobat, ya, atau untuk berdakwah, atau untuk berdagang. Maka hal ini dibolehkan untuk melakukan perjalanan ke negeri orang-orang kafir, ya, dan tinggal di sana untuk lil maslahah murtatabah ala dzalika, untuk melakukan perkara-perkara yang kebaikan yang disebutkan tadi, untuk perdagangan, berdakwah perjalanan Allah, untuk berobat, untuk menuntut ilmu. Mungkin ilmu itu tidak dapat diajarkan di negeri muslim. Nah. Tetapi dengan 3 syarat. Syarat pertama adalah dia punya ilmu, keyakinan yang dapat menyelamatkan dari syubhat-syubhat yang banyak di negeri orang kafir tersebut. Yang kedua, punya agama yang dapat menghindarkan dia jatuh kepada perbuatan-perbuatan maksiat.
Yang ketiga, dia mungkinkan untuk mengamalkan ajaran agama di sana. Ya. Kemudian, jika ada tujuan bersafar itu adalah untuk jalan-jalan, tamasya, siyaha wa nuzaha, hiburan, bagaimana hukumnya? Nah, fal qaul bil mani' azhar. Kebanyakan para ulama adalah melarang. Nah, ini banyak ya di antara kita yang kadang-kadang bercita-cita berjalan-jalan ke negeri orang kafir, ya, menghabiskan uang di sana. Karena Allah SWT mewajibkan pada seorang untuk beramal dengan tauhid dan mewajibkan musuhi orang-orang musyrikin, ya. Dan famakana dzari'atan wa sabab li ikhati dzalika, perkara-perkara yang akan membuat hilangnya hal demikian maka tidak boleh dilakukan, ya. Waqad warada an Nabi SAW, Nabi SAW telah bersabda, ana bari'u mimman yuqimu baina adhhuril musyrikin la tara'a naruhuma. Aku berlepas diri orang yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin, tidak akan pernah saling berdekatan dua api mereka, ya, dua tungku mereka. Ulama menjelaskan tujuan melakukan perjalanan untuk hiburan ke negeri orang kafir itu memiliki banyak pengaruh negatif. Yang pertama, menyalahi dalil-dalil yang wajibkan kita hijrah dan haramnya tinggal di tengah-tengah orang kafir. Ya, di antaranya hadis Samurah bahwa Nabi SAW menyebutkan, man jama'al musyrika wa sakana ma'ahu fa innahu misluh. Ya, barang siapa yang bergabung dengan musyrikin dan tinggal di tengah-tengah bersamanya, maka dia sepertinya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kedua adalah hilangnya ghirah, rasa kecemburuan terhadap kebatilan. Nah, ini sangat terlihat bagi orang-orang yang biasa pergi negeri-negeri, ya, orang kafir, sering ke sana sehingga kadang-kadang di negeri itu banyak sekali perbuatan maksiat, sehingga lunturlah rasa kegirohannya, rasa kecemburuan terhadap perbuatan maksiat. Bahkan bisa menghilangkan rasa kecemburuan terhadap maksiat tersebut sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah menjauhkan perjalanan ke sana tidak pernah selamat dari membuang-buang harta. Ya, arti mendukung mereka secara ekonomi. Wa hadza fi i'ashali iktisadim. Ini adalah membantu kemajuan ekonomi mereka. Ya, memperkuat ekonomi mereka. Nah, ini antara juga disebut para ulama. Ya, intinya di sini adalah bahwa melakukan perjalanan ke negeri orang kafir itu, kalau kita lihat penjelasan para ulama adalah hukumnya makruh kalau hanya untuk sekedar berjalan-jalan semata. Ya. Kemudian dan lain-lain dari itu, dari berbagai bentuk sisi negatif dari melakukan hiburan-hiburan ke negeri orang kafir tersebut. Sebagian ulama malah menyebutkan disyariatkannya hijrah dari negeri yang terdapat di seluruh maksiat yang terlalu banyak nyata di perbuatan itu, atau bid'ah-bid'ah yang terlalu nyata. Ya, taduru baina istibab wal wujub. Para ulama ada yang mengatakan pendapatnya wajib, ada yang menentukan dianjurkan. Sebenarnya dijelaskan Syekh Shalih Fauzan, ya, belum mengatakan ketika menjelaskan secara kitab Ushul Salasah bahwa negeri yang di situ terdapat maksiat terlalu, ya, merajalela, kemudian perbuatan bid'ah, para ahli fikih, para fuqaha menyebutkan yustahabu hijrah, dianjurkan untuk berhijrah dari tempat tersebut. Ya. Sebenarnya banyaknya para ulama hijrah dari Baghdad setelah Baghdad dipenuhi oleh orang Mu'tazilah, maka ulama meninggalkan kota Baghdad, ya, ketika tersebarnya di Baghdad itu orang-orang ahli bid'ah dan juga perbuatan-perbuatan maksiat. Baik. Adapun dalam negeri yang tersebar bid'ah banyak, ya, kalau dia tidak mampu untuk menunjukkan sunnah dan menjalankan agamanya, maka di ini dia harus berpindah ke tempat lain, kata beliau, untuk menjalankan sunnah, ya. Maka hal ini adalah, ya, orang yang tidak mampu untuk menjalankan sunnah dan agamanya di tempat-tempat yang penuh bid'ah, maka ini diwajibkan. Tapi kalau dia mampu menjalankan sunnah, jadi maka hijrah di sana dia bagi adalah mustahabbah walaysa wajibah. Ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh dalam satu pendapat beliau. Baik. Kemudian yang keempat yaitu wal jamaah, persatuan. Nah, ini sebetulnya dalil yang ingin dibahas kesempatan ini oleh mu'alif, dan jamaah yaitu persatuan. Nah, sesungguhnya orang memisah dengan jamaah walau satu jengkal, sungguh dia telah mencabut pegangan Islam dari pundaknya, kecuali dia bertobat. Nah, di sini menyebutkan, ya, maksud jamaah di situ adalah jamaah ini ada dua, sebenarnya telah kita jelaskan sebelumnya. Jamaah maksudnya jamaah kaum muslimin secara umum.
yang sudah ada semenjak Rasulullah SAW sampai hari kiamat, Taifatul Mansurah. Ya. Nah, itu mengikuti para salafus salaf, jamaah para salafus salaf, dan kita bergabung ke jamaah yang telah ada, jamaah salafus saleh. Itu artinya jamaah secara agama. Kemudian ada jamaah secara politik, maksudnya adalah pemimpin kita. Ya, tidak boleh melakukan pecah belahan dalam sebuah persatuan bangsa. Nah, ini penjelasan jamaah oleh sebutkan para ulama. Jadi karena dilarang memberontak, dilarang melakukan perlawanan, maka orang yang melakukan itu berarti dia telah berpisah dengan jamaah. Yang kedua, jamaah yang sebut tadi adalah jamaah yang umum, yaitu jamaahnya para sahabat dan para tabi'in, yang maksud secara agama, secara umum. Itu artinya jangan lakukan bid'ah-bid'ah, ikuti petunjuk mereka, pegang teguh petunjuk-petunjuk mereka. Karena kalau Anda menyimpangi petunjuk-petunjuk mereka berarti telah memisahkan dari jamaah mereka. Itu dua penjelasan para ulama tentang maksud dari jamaah tersebut. Taib. Dan sungguh banyak sekali dalil-dalil tentang hal-hal seperti ini, ya, di mana asal jamaah itu adalah mengikuti apa yang diperintahkan Allah SWT untuk bersatu dalam agama ini, ya. Kemudian wa istima' fi din yakunu bisuluki tariqil jama'atil ula. Jadi bersatu dalam agama ini adalah mengikuti jalan jamaah yang pertama, itu jamaah para sahabat. Wa humus sahaba wat tabi'in. Itu jamaah sahabat, wat tabi'in, atba' tabi'in, ya. Dan ulama-ulama yang berjalan di atas jalan mereka, ya. Dan orang-orang yang tidak memunculkan berbagai bentuk-bentuk bid'ah terkenal di perbuatan mereka, walam tafshu fihim ahwa, yang dimana mereka tidak melakukan bid'ah, tidak jelas ada aliran pemahaman yang menyimpang. Jika terjadi mereka akan mengingkarinya, ya. Paman lazima tariqahum, orang yang tetap berpegang teguh dengan jalan para salafus saleh ini, pokok salah ketarikan najah biyakinin. Itulah mereka yang tetap berada di jalan yang keselamatan. Dan itulah jalan jamaah yang arti mereka bersatu dengan jamaahnya para sahabat. Sesuai dengan nasihat Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa qulu bid'atun dalalah. Kata Ibnu Mas'ud, ikutilah, jangan kalian melakukan bid'ah, sungguh telah cukup bagi kalian apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW dalam memahami agama ini. Wa qulu bid'atun dalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Demikian pula nasihat Ibnu Mas'ud, man kana muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammad SAW. Ya, barang siapa yang ingin menteladani, hendaklah yang jadi teladannya adalah para sahabat Nabi SAW. Abaru hadhil ummah quluban, yang paling baik hatinya umat ini, wa amaqwa ilman, yang paling dalam ilmunya, wa aqallu tuqallufan, yang jauh dari berbuat hal-hal yang tidak penting, ya, wa aqwamuhum hadiyan, yang lebih kuat petunjuknya, wa ahsanuhum halan, lebih baik kondisinya, qauman ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabihi, yaitu mereka yang telah dipilih Allah SWT menjadi sahabat nabinya, ya, wa iqamatin ini dalam riwayat lain untuk menegakkan agamanya, fa'rifu lahum haqqahum fatlahum, ya, kenallah hak-hak mereka dan keutamaan mereka, wattabi'uhum fi atharihim, ikuti langkah-langkah mereka, fa innahum kanu ala hudal mustaqim, karena mereka telah berada di atas jalan yang lurus. Nah, ini maksud dari jamaah. Taib, apakah zahir dari hadis ini orang yang meninggalkan Islam, jamaah itu keluar dari Islam? Nah, ya. Dan maksud di sini ini adalah bagian dari, bukan maksud keluar dari Islam, tetapi ini bagian dari tahdid wa takhwif, ya, tentang bahaya sungguh dia telah melakukan sebuah perbuatan yang bisa, ya, dan di kebiasaan jahiliyah. Jadi maka ulama juga tidak mengkafirkan hal ini. Kemudian sampai ditanya, ya, tetapi ada sahabat bertanya, walaupun dia sholat ya Rasulullah dan puasa, kata Rasulullah, walaupun dia sholat dan puasa, pada'u bid'ah jahiliyah, tinggalkan panggilan-panggilan yang merupakan kebiasaan orang jahiliyah, kata Rasulullah SAW. Alladhi ya wa insalah pada'u bid'ah wallahi alladhi samakumul muslimin. Nah, sekalipun dia sholat dan puasa, maka panggilan yang Allah namakan kalian dengannya itu orang-orang muslim, al-mu'minin, orang-orang beriman, ibadallah atau hamba Allah. Ya, ini yang dijelaskan maksud nama-nama yang syar'i tadi. Kita sudah jelaskan bentuk nama-nama yang pembagian oleh para ulama, ya. Ada nama-nama yang sifatnya adalah dipuji, ada nama-nama yang sifatnya adalah dicela, ada nama-nama yang sifatnya dibolehkan selama tidak mengandung unsur, ya, ta'assub, fanatik dan seterusnya. Kemudian hadisnya bahkan Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih. Nah, dalam hadis sahih juga
ini masih tersisa ini pembahasan kita. InsyaAllah kita akan lanjutkan insyaallah pertemuan yang akan datang karena sudah hampir jam 9 ya. Untuk hadis berikutnya kita lanjutkan pada perjumpaan insyaallah akan datang, yaitu hadis tentang mamfarakal jam akaidah shibrin. Jadi maksud di sini adalah pembahasan bab ini adalah bahwa orang yang memiliki nama-nama selain dari nama-nama yang disyariatkan Allah dan Rasulnya atau nama-nama yang sekedar dari ta'rif, kalau tujuannya adalah untuk berbangga dan ta'assub, itu akan menyebabkan terjadinya perpecah belahan. Maka sikap itulah yang disebut sebagai sifat telah memecah belah persatuan atau menjauhi jamaah. Nah itu yang dimaksud di sini. Ketika dia membuat kelompok. Jadi jangan dipahami bersatu itu sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. Karena dia melihat kaum muslim berpecah belah, dia buat sebuah kelompok, anggapan dia ngajak orang bersatu ke kelompok yang baru dia bikin. Padahal dia tidak menyadari inilah bentuk pemecah belah umat. Yang harus dipersatukan umat itu adalah kembali kepada persatuan yang telah ada di masa Rasulullah dan para sahabat Nabi dan para tabi'in. Yaitu mengembalikan mereka kepada paham para sahabat. Dan sebenarnya yang pesan Rasulullah SAW, Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Pengeratkan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Kemudian juga nasihat Rasulullah SAW menyebutkan tentang firqah najiyah yang selamat dari azab neraka itu adalah ma'ana alaihi ashabi. Orang yang tahu aku yang ada di atasnya dan sahabatku. Jadi ini yang dimaksud. Jadi banyak sekali dalil-dalil yang memotivasi agar kita dalam beragama ini merujuk pemahamannya kepada manhajnya kepada manhaj para sahabat dan para tabi'in dan atba' tabi'in sesuai dengan hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah kurunku kata Rasulullah itu yang beriman dengan Rasulullah SAW maksudnya. Kemudian generasi berikutnya para tabi'in, kemudian generasi berikutnya atba' tabi'in. Demikian jumpa kita kali ini. InsyaAllah kita akan lebih lanjutkan. Apa maksud keluar dari panggilan Islam itu adalah membuat panggilan-panggilan lain, membuat nama-nama yang lain yang berefek kepada pemecah belahan terhadap persatuan kaum muslimin. Demikian wallahu alam. Jika ada pertanyaan dari melalui chat, saya persilakan moderator untuk membacakannya. Ada pertanyaan Ustaz dari chat. Barakallahu Pak Ustaz, izin bertanya. Qadarullah Nabi kita Muhammad SAW telah dibully oleh seorang pemimpin negara kafir. Kita sebagai muslim itu harus bersikap bagaimana? Sedangkan Rasulullah kalau yang dihina mengenai akidah, beliau siap berperang. Beda kalau yang dihina mengenai zahirnya. Beliau justru tunjukkan akhlak mulianya. Syukran Ustaz. Baik, para ulama memberikan bahwa bila Rasulullah SAW dihina, itu adalah jika dia adalah negara kafir, maka berarti dia telah melakukan pembatalan kesepakatan ya dalam Islam. Kalau di masa Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW seperti memerintahkan membunuh Ka'ab bin Ashraf. Jadi dia telah menghina Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat untuk membunuhnya. Ya, Rasulullah SAW ketika dihina, ya, ketika ada pemaafnya, tapi beliau tidak dihina. Seperti umpamanya ketika ada Da'sur yang kisah yang masyhur ya, walau namanya berbeda, bukan Da'sur. Ketika dalam sebuah peperangan Rasulullah sedang tertidur lalu dia hadangkan pedangnya ke Rasulullah SAW, siapa yang menyelamatkanmu dari aku? Kata Rasulullah adalah Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi setelah dia tersungkur jatuh, Rasulullah SAW mengatakan siapa yang bisa menyelamatkanmu dari aku? Ya, ini akhlak. Tapi tidak memaafkan karena dia tidak menghina Rasulullah SAW. Tidak menghina Rasulullah SAW. Ya, tapi kalau menghina Rasulullah SAW, Rasulullah justru menyuruh sahabat untuk menculik dan membunuhnya. Sebenarnya kejadian di Ka'ab bin Ashraf. Ya, setiap orang yang menyakiti Rasulullah secara kalaupun fisik, ya, fisik beliau ya seperti juga penghinaan yang dilakukan oleh seorang Dzulkhuwaisirah. Ya, beliau memang tidak mengizinkan dipenggal lehernya karena dia itu adalah dianggap sebagai seorang muslim dan beliau menginginkan jangan sampai orang-orang munafik menyebarkan isu bahwa Muhammad itu suka membunuh sahabat-sahabatnya yang berbeda dengan dia. Nah, ini untuk mengantisipasi terjadinya isu-isu negatif tentang Islam, menjaga nama baik Islam. Bukan berarti bahwa hal itu, tindakan itu tidak berhak untuk dibunuh. Tapi melihat dari apa yang akan terjadi di belakang itu. Jadi ada menimbang masalahnya dan mafsadanya. Taib. Dan para ulama juga menjelaskan tentang hukum ini. Di antara Syaikhul Islam kitab beliau
As-Sarim Maslul ala Syatimir Rasul, itu beliau merinci sekali pembahasan di sana, termasuk juga hukum mencela para sahabat Nabi SAW dan Aisyah anha, istri Rasulullah SAW. Maka beliau menjelaskan kalau para ulama mengatakan kalau di masa Rasulullah SAW itu ada hak beliau untuk memaafkan, tapi setelah Rasulullah tidak ada lagi hak, kita hanya melakukan adalah membela beliau dengan cara memberikan hukuman kepada orang yang membunuh beliau tersebut. Ya, jadi kita sebagai kaum muslimin kan berbeda-beda. Ya, kita sebagai muslimin orang biasa yang tidak punya wewenang, yang tidak punya hal untuk mengambil tindakan, ya kita membenci secara hati kita. Lakukan tindakan-tindakan, ya, terutama lagi adalah membuat motivasi kita untuk semakin mengenal Rasulullah dan semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Semakin giat kita melihatkan ajaran Rasulullah SAW. Nah itu. Walaupun ada rasa geram, benci kepada orang kafir yang menghina Rasulullah SAW, ya, tapi kita juga harus mengevaluasi diri kita tentang bagaimana sikap kita terhadap kecintaan kita kepada Rasulullah SAW selama ini. Jangan-jangan ini adalah teguran buat kita bahwa selama ini membuat ini mempancing buat kita agar kita lebih mencintai Rasulullah SAW daripada diri kita dan keluarga kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Ustaz, apabila penguasa menginstruksikan para dokter dan tenaga kesehatan untuk divaksin COVID, tapi belum jelas keefektifan dan keamanan vaksin tersebut, apakah perintah tersebut merupakan maksiat yang wajib untuk tidak ditaati karena membahayakan diri sendiri? Barakallahu fiikum, Ustaz. Baik, tentang hal itu dikembalikan kepada tim medis itu sendiri. Mereka yang lebih paham apakah memang vaksin itu tidak selamat, tidak baik, ya, belum ada bukti, ya, karena memang selintas yang kita ketahui vaksin itu mesti dicoba kepada hewan dulu dan banyak tes-tesnya yang harus dilewati, ya kan, sesuai dengan vaksin-vaksin yang biasa digunakan. Jadi coba dilihat juga bahan yang digunakan, ya, unsur-unsur yang dipakai, apakah unsur yang halal atau tidak, kemudian prosesnya halal apa tidak, kemudian juga nanti penerapan uji cobanya sudah berapa kemungkinan akan bisanya dari tes-tes yang telah dilakukan. Tentu ini perlu pengkajian-pengkajian yang dalam. Jadi itu diserahkan kepada mereka yang kompeten di sisi itu. Kalau memang pengkajian secara medis hal itu belum bisa, ya berikan masuk ke pemerintah dan berikan argumentasi. Ya, bagi kita untuk menjaga diri kita, bisa saja kita untuk tidak mentaati perintah-perintah yang seperti itu kalau memang ya ada fakta yang meyakinkan kita, ada dalil yang meyakinkan kita bahwa vaksin ini belum layak untuk diuji cobakan kepada manusia. Ya, kalau memang sudah, ya tentu lebih baik pertama-tama yang melakukan itu adalah para pejabat-pejabat yang sudah mengatakan itu adalah bisa, menunjukkan pada masyarakat, meyakinkan masyarakat. Jadi pemerintah harus meyakinkan, tunjukkan bahwa saya sendiri juga melakukan, tunjukkan kepada masyarakat, ya, jangan terjadi hal-hal yang mencurigakan dalam persoalan seperti ini. Tentu hal ini kembali lagi kepada pengambil kebijakan baik dari DPR maupun pemerintah. Semua hal ini tentu dikembali kepada yang wewenang masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Di chat belum ada lagi, Ustaz. Di WA ada nggak? Mohon penjelasan Ustaz, apabila seorang muslim hidup di negeri kafir, Rasulullah menyatakan bahwa berlepas diri. Maksudnya bagaimana Ustaz? Tadi sudah kita jelaskan. Bila seseorang itu, tadi sudah kita jelaskan ada 3 hukum yang disebutkan oleh para ulama tentang tentang hukum tinggal di negeri orang kafir. Ada hukumnya wajib untuk berhijrah apabila dia tidak memungkinkan untuk menjalankan ajaran agamanya dan tidak ada untuk tempat belajar agamanya. Ya, yang tidak mungkin untuk belajar agamanya, baik di penekanan ataupun tidak tempat untuk beribadah, tidak ada, ataupun tidak ada orang yang menyampaikan ilmu kepada dia untuk mengajarkan agamanya. Sisi yang mustahab dianjurkan tapi tidak wajib adalah itu apabila dia memungkinkan, kan gitu. Ya, kan sekarang juga ada kondisi-kondisi masalah urusan administrasi negara, kan gitu. Yang dianjurkan oleh para ulama adalah apabila dia memungkinkan untuk beribadah, ya, dalam tempat tinggal di sana, dan juga dia memiliki komunitas-komunitas kaum muslimin untuk belajar agama, ini hukumnya mustahab saja dianjurkan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak diwajibkan, ya, tidak diharuskan bagi orang yang lemah.
sebagai wanita, orang tua dan anak-anak dan seterusnya. Sesuai dengan dalil-dalil yang telah dituangkan oleh para ulama dalam masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana hukumnya mentaati pemerintah ketika pemerintah melarang sholat di masjid? Ada anak baca sejarah ketika terjadi wabah, orang-orang berbondong-bondong ke masjid bukan malah meninggalkan masjid. Bagaimana hukumnya Ustaz? Tentu tergantung dari masalah perintah ini dan kondisi ini, tergantung wabah itu. Ya, tergantung dari sisi wabah tersebut, dan juga banyak pula ulama-ulama menjelaskan tentang hukum hal ini. Ya, maka kita tidak perlu bersusah payah sebetulnya untuk beristihad, untuk serahkan setiap perkara itu kepada ahlinya. Kalau ulama sudah berbicara tentang masalah itu, cerahkan. Sekarang lihat fatwa-fatwa setiap para ulama, setiap negara muslim membolehkan hal itu. Karena melihat dari kondisi virus itu sendiri. Ya, karena dia akan menyebar dengan cara beramai-ramai di semua. Dan seperti yang terjadi dikisahkan di masa Ibnu Hajar. Ketika terjadi ta'un, malah orang melakukan sholat berjamaah, akhirnya mengadukan istilahnya, semacam mereka bertobat, memohon ampunan, berkumpul di lapangan, akhirnya pulang di situ semua jadinya menjadi korban semua. Nah, ini juga, ya. Kemudian juga terjadi di masa ta'un yang ada di Syam itu, makanya Amr bin As, berikutnya para ulama sahabat yang saat itu banyak meninggal, ya, maka akhirnya mereka disuruh untuk menjauh satu sama lain, disuruh ke padang pasir tinggal menjauh, supaya ta'un terputus mata rantainya. Buktinya juga Rasulullah SAW untuk memutus mata rantai itu kan tidak boleh. Orang yang di luar daerah tidak boleh masuk ke daerah ta'un, orang yang di tempat ta'un tidak boleh keluar. Ini untuk memutus mata rantai itu. Ya, ini menunjukkan bolehnya adanya social distancing atau apa yang disebut dengan cara-cara atau lokalisasi tertentu, itu tergantung dari kebijakan. Ya, hal-hal seperti ini tentu dari masalah-masalah mustajad dan masalah-masalah yang kontemporer, masalah yang butuh pada istihad. Nah, masalah seperti ini diserahkan kepada ulama. Enggak usah kita para ustaz-ustaz juga ribut ya membahas semuanya itu. Yang kita dukung para ulama yang telah kompeten masalah ini. Baik di negara lain yang kompeten dari fatwa ulama Saudi ataupun ulama-ulama negara lain, yang mereka sudah kompeten masalah ini. Jangan bercoba ijtihad menurut pikiran kita sendiri. Karena ini akan membuatkan umat ini jadi galau dan gaduh. Ya. Kalau memang ada kondisi itu, Allah berikan kemudahan kok. Jangan karena adanya wabah. Karena hujan saja boleh kok meninggalkan sholat jamaah. Karena hujan saja. Karena hujan. Bayangkan. Ya kan? Hujan yang lebat, tak mungkin kan. Ya. Boleh kan di masa Rasulullah SAW. Hal seperti itu. Ya. Sakit juga boleh. Apalagi untuk wabah ini kan tidak diketahui orang yang terdampak pun bisa bentuknya sehat. Dan dia berpotensi untuk menularkan. Nah, orang yang sudah terkena virus pun tidak langsung ngejlok, kelihatan seperti orang sakit, umpamanya TBC ataupun tipes, ya, itu kelihatan pengaruh pada susah tubuhnya. Tapi ini yang menyebabkan kemudahan daripada penyebaran. Yang diantisipasi oleh para tenaga medis, hal ini adalah masalah penyebarannya. Walaupun tidak membunuh, tetapi penyebaran kalau banyak, ya ini akan menyebabkan efeknya tidak terkendalikan nanti untuk menangani jika efeknya orang-orang terkena itu adalah ke rumah sakit. Nah, ini yang diantisipasi. Walaupun buktinya ada banyak yang sehat, tidak separah ya, artinya langsung kena langsung mati ya. Dan bahkan disebutkan rata-rata yang meninggal itu adalah orang-orang yang memang umurnya sudah usia, kemudian juga ada diiringi penyakit bawaan lainnya. Tetapi yang diantisipasi adalah penyebarannya. Ini kita agama kita agama yang mudah, tidak perlu dipersulit sesuai ada kondisi. Ya, maka agama memberikan kemudahan-kemudahan dengan itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah selesai, tidak ada pertanyaan di chat. Habis, Ustaz. Baik, syukran jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas kehadirannya, maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.